Puluhan hektar hutan jati di Desa Serading Moyo Hilir Sumbawa terbakar. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebut harga cabai di pasaran masih berada di angka normal. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Dari informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, puluhan hektar hutan jati di Desa Serading Moyo Hilir Sumbawa terbakar, di mana penyebab kebakaran diduga akibat puntung rokok. Kebakaran hutan jati. Beginilah detik-detik puluhan hektar hutan jati di kawasan Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ini terbakar yang direkam salah seorang pengendara. Diduga kebakaran hutan jati tersebut terjadi mulai sore hingga malam hari dan sumber api belum diketahui dari mana asalnya. Kebakaran terus meluas hingga mendekati perumahan warga. Mengantisipasi penyebaran api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas butuh waktu berjam-jam untuk memadamkan kobaran api yang terus menjalar karena lahan yang terbakar di lokasi kering akibat kemarau ditambah angin yang cukup kencang. Ini mobil kita ini sudah yang kedua kali kita ke sini untuk melakukan pemadaman. Untuk saat ini api sudah terlokalisir di rumah saluran. Kemudian tinggal kita menunggu pola api apakah lari ke karena masih di dalam lahan. Kendaraan tidak bisa masuk ke sampai sana, jadi tinggal kita menjaga di pemukiman dulu. Upaya pemadaman dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dibantu personil TNI Polri, Polres Sumbawa. Mengingat lokasi kebakaran tersebut berada pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Unter Iwes, petugas damkar dibantu TNI Polri untuk memadamkan api. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memerlukan waktu puluhan tahun untuk perbaikan 1.600 meter terumbu karang di Gili Trawangan yang diduga rusak akibat pengeboran. Sepanjang 1.600 meter terumbu karang di perairan Gili Trawangan ditengarai mengalami kerusakan akibat pengeboran perusahaan air minum tak berizin. Pengelola Ekosistem Pesisir dan Laut BKKPN Kupang menjelaskan untuk perbaikan sepanjang 1.600 meter terumbu karang yang mengalami kerusakan di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara dibutuhkan waktu puluhan tahun. BKKPN Kupang pun telah mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan tersebut pasca keluarnya hasil laboratorium atau pemeriksaan kandungan lumpur dari hasil aktivitas pengeboran untuk keperluan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Jadi mereka lagi proses pengajuan izin untuk di pipa yang sekarang dia pasang. Kalau yang dulu memang ada izinnya di pipa yang lama. Gitu. Kalau tingkat kerusakannya berapa persen, Bu? Ya lumayan, dari sekitar 38,5 sampai 2% sih. Parah betul, Bu ya? Ya? Parah berapa ya? Lumayan parah. Yang menjaganya susah. Terpisah perusahaan penyedia air minum yang dimaksud tidak bersedia memberikan tanggapan. Akibat dampak kerusakan lingkungan di kawasan wisata tersebut, telah dilakukan penghentian sementara aktivitas pengeboran hingga memicu gelombang protes dan aksi unjuk rasa warga Gili. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebut harga cabai di pasaran masih berada di angka normal meski harga cabai telah meningkat 2 kali lipat. Di antara turunnya harga sejumlah komoditi di pasaran, harga cabai justru meroket. Dari sebelumnya berada di angka Rp24.000 hingga Rp28.000 per kilogram, kini telah berada di angka Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram.
Meski meningkat 2 kali lipat di pasaran, pihak Dinas Perdagangan masih menganggap kenaikan tersebut berada di angka normal. Sebab kenaikan harga cabai tidak dibarengi dengan hari besar keagamaan sehingga menyebabkan kebutuhan masyarakat akan cabai meningkat. Kalau menurut kami masih dalam kategori aman ya, bukan normal ya. Kenapa saya bilang aman? Karena masyarakat kita atau konsumen kita belum ada momen yang membutuhkan dalam jumlah besar seperti Maulid atau misalnya hari raya keagamaan. Nah, artinya daya beli masih stabil. Kecuali ada pemicunya, nah ini baru kita agak sedikit khawatir gitu ya. Makanya saya bilang naiknya cabai merah ini masih kami menyatakan aman. Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terkait harga cabai di pasaran lantaran harga cabai juga berpengaruh terhadap inflasi daerah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Selamat pagi, Marilimon! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Kita beli morning update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan penggelapan barang elektronik kembali digelar Pengadilan Negeri Sumbawa dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli dari penasihat hukum dari terdakwa. Kasus dugaan penggelapan barang elektronik senilai 15 miliar yang dilaporkan di Polda NTB dengan terdakwa Lucy kini sudah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Agenda sidang keterangan saksi ahli ini meringankan terdakwa. Menurut ahli hukum pidana dari UIN Yogyakarta, menyebut kasus ini tidak bisa dipidanakan. Profesor Dr. Muzakir menegaskan dalam pandangannya pokok perkara kasus sumber elektronik yang menjerat terdakwa Lucy hingga dijadikan terdakwa tidak bisa dipidana karena perkara tersebut terkait pengelolaan badan usaha korporasi dan mekanisme diselesaikan secara keperdataan tidak dapat dibawa masuk ke ranah pidana. Ia berharap perkara yang menjerat terdakwa Lucy menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum di masa mendatang untuk bisa menyeleksi perkara perdata dan pidana. Ini kan perkara, jadi pokok perkara ini bukan masalah perdata. Pengelolaan namanya badan usaha korporasi. Nah kalau itu pengelolaan badan usaha korporasi, kan semestinya penyelesaiannya kalau terjadi perselisihan dan sebagainya, itu diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Jadi tidak dibawa masuk ke ranah pidana. Saat ini proses persidangan kasus sumber elektronik sudah memasuki tahap tuntutan JPU. JPU dari Kejaksaan Negeri Sumbawa menuntut terdakwa dengan hukum 1 tahun 6 bulan penjara. JPU Kejari Sumbawa mengatakan menghormati keterangan saksi ahli yang diajukan penasihat hukum terdakwa terkait dalih dan pendapat yang disampaikan berdasarkan kacamata mereka. Kami menghargai pendapat mereka dalam kacamata mereka melihat konstruksi hukum yang mereka bangun. Ya, kami juga menghadirkan ahli juga yang tentunya sesuai dengan konstruksi hukum yang kami bangun dan biarkan hakim yang menilai. Seperti diketahui terdakwa Lucy dilaporkan oleh pelapor ASS yang merupakan mantan adik ipar terdakwa dengan tuduhan menggelapkan barang-barang toko sumber elektronik di Sumbawa Besar senilai 15 miliar ke Polda NTB. Agenda sidang selanjutnya mendengarkan pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah masih belum menetapkan status darurat kekeringan lantaran belum banyak permintaan air bersih dari wilayah terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah mengklaim hingga saat ini masih aman dari kekeringan dan kebutuhan air masih tercukupi. Hal ini dikarenakan belum banyak permintaan air bersih dari masyarakat wilayah terdampak. Sementara itu, jika Gubernur telah mengeluarkan SK darurat kekeringan, BPBD Lombok Tengah belum menetapkan status darurat kekeringan tersebut. Kendati demikian, penetapan status darurat kekeringan akan segera ditetapkan jika sudah banyak permintaan pendistribusian air bersih dari wilayah terdampak. Kepala BPBD Lombok Tengah menjelaskan saat ini sudah mulai pada permintaan air bersih dari 3 desa terdampak. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, jumlah permintaan di bulan yang sama seperti saat ini jauh lebih banyak di tahun lalu. Kita Lombok Tengah masih tercukupi kebutuhan masyarakat kita sehingga sampai dengan saat ini belum ada permintaan dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan permintaan pendistribusian air tahun 2023, total air yang disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan lebih dari 100 tangki. Sementara untuk tahun ini BPBD menyiapkan 150 tangki untuk disalurkan ke wilayah terdampak.
Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Karnaval Tenun Alunan Budaya Desa Pringgesela Lombok Timur menyedot ribuan pengunjung dan wisatawan asing karena para peserta tampil memukau dan mengenakan busana tenun dengan beragam motif dan juga kreativitas. Para peserta Karnaval Tenun Alunan Budaya Desa Pringgesela Lombok Timur tampil memukau di Tugu Mopra yang disulap menjadi catwalk. Peserta tampil mempesona mengenakan busana tenun Pringgesela dengan beragam motif dan kreativitas. Di tengah peragaan busana, para pengrajin tenun menunjukkan kebolehan menenun dengan alat tradisional hingga menjadi kain tenun Pringgesela yang dikenal mendunia. Wisatawan asing ikut memeriahkan karnaval dengan mengenakan busana tenun. Yang ini adalah kalender event nasional. Apa dampaknya? Pada tanggal 24 Juni kami sudah membuat himbauan bahwa semua ASN selombok Timur pada hari Selasa yang dulunya sebelumnya menggunakan baju batik, sekarang kita rubah menggunakan tenun ikat Pringgesela. Dan itu sudah kita buat surat edarannya, karena salah satu dampak Ken ini adalah omset pedagang atau penenun itu harus meningkat. Dan mudah-mudahan dengan Ken ini juga diketahui oleh nasional, banyak desainer atau banyak peminat yang datang ke Pringgesela. Karnaval Tenun ini merupakan salah satu dari rangkaian alunan budaya Desa Pringgesela ke-8 dan event ini masuk ke kalender Karisma Event Nusantara 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Kita beli morning update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Wajah panas Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di apa di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat ada di hadapan tikungan terindah yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame, gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja.
Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang suka wisata pendakian, Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suil, Kabupaten Lombok Timur. Di atas ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi terus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.